Halo semuanya, balik lagi sama saya Alil Aryadi. Jadi di video ini tuh saya bakalan share ke teman-teman semua gimana caranya kita sebagai seorang trader menghadapi fase consecutive loss. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, consecutive loss itu adalah kita sebagai seorang trader itu kan gak hanya profit terus ya, dimana kita juga ada yang namanya fase loss beruntun teman-teman. Nah, jadi ini adalah tips buat teman-teman semua gimana caranya kita menghadapi consecutive loss. Jadi langsung aja kita ke inti videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ke Discordnya Magic of Finance. Biasanya di room profit and loss ini teman-teman dari komunitas Magic of Finance itu nge-share jurnal tradingnya teman-teman gitu. Kadang jurnal tradingnya juga, kadang juga meta tradernya untuk kita review di setiap minggunya. Kira-kira kita harus evaluasi nih, minggu kemarin itu kekurangannya apa dan kira-kira apa yang harus kita benahin untuk di minggu depannya gitu teman-teman ya. Jadi agendanya untuk di komunitas Magic of Finance itu seperti ini teman-teman. And then di sini juga saya nge-share juga teman-teman itu hasil trading saya sendiri di minggu kedua di bulan November teman-teman ya gitu. Oke, nah kita bisa perhatikan di sini saya tuh mengalami yang namanya loss beruntun teman-teman gitu. Tanggal 7 nih loss, lalu tanggal 8 ini ada rugi juga. Nah, lalu berikutnya, nah ini tanggal 9 ini sebenarnya apa ya teman-teman ya, ini nggak masuk jurnal saya. Kenapa? Karena ini risk to rewardnya itu kurang oke, makanya saya nggak masukin jurnal gitu teman-teman, dan nggak perlu dievaluasi juga gitu ya. Lalu yang berikutnya di sini ada di tanggal 9. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada ini ya, jatuhnya saya tuh loss beruntun teman-teman gitu. Nah, biasanya ya loss beruntun ini tidak bisa dihadapi oleh trader pemula teman-teman, karena pasti emosi dan tidak bisa mengatur daily drawdown-nya. Nah, gimana sih caranya saya itu mengatur psikologis agar psikologisnya itu tidak jebol teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan, terutama buat kalian nih yang jurnal aja nggak punya tapi pengen profit. Nah, itu kalau bisa itu dihindarin teman-teman. Jadi kalau bisa kalian itu harus punya jurnal trading teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya mau nge-share dulu ke teman-teman semua. Kalau misalnya di ini bulan kemarin teman-teman, di bulan Oktober itu tradingnya tuh normal teman-teman ya, tidak ada consecutive loss di sini ya. Jadi di hari pertama aja kita ada rugi, lalu hari keduanya kita ada rugi dan untung gitu ya. Jadi jatuhnya bukan consecutive loss. Nah, jadi kalau misalnya consecutive loss menurut saya pribadi itu adalah 2 hari di mana kita itu mengalami yang namanya itu loss beruntun teman-teman. Nah, contohnya ini kan bulan Oktober ya. Nah, ini untuk bulan Novembernya di sini bulan November. Nah, inilah yang dinamakan consecutive loss teman-teman ya. Tadi kita juga udah buka meta tradernya, jadi teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini adalah loss beruntun. Nah, gimana cara nyikapin ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, buat kalian yang masih emosi ketika kalian trading, berarti kalian itu masih berjudi di market teman-teman. Karena trader yang udah profit konsisten, dia itu udah mempunyai yang namanya sistem trading gitu. Dia tahu probabilitasnya dia berapa, dia itu tidak asal-asalan terjun ke market gitu teman-teman. Jadi fokusnya adalah ke daily drawdown ya, itu adalah kuncinya. Karena saya jebolan perform di FTMO di tahun 2019. Nah, di sini saya sudah membiasakan diri saya untuk ketika saya itu trading, daily drawdown saya atau kerugian per harinya itu hanya 2% saja, teman-teman. Gitu. Jadi kalau saya sendiri dalam satu hari rugi 2%, tandanya saya harus berhenti teman-teman. Karena apa? Karena percuma kalau misalnya kita trading di New York Season, misalnya kita mau nge-buy ternyata kita salah prediksi, terus kita hedging atau kita averaging terus, yang ada itu makin menambah kerugian yang semakin dalam teman-teman gitu. Jadi lebih baik apa yang terjadi, karena manusia ini dalam biasnya itu dia tidak bisa berubah seketika teman-teman. Jadi kalau misalnya saya sendiri, saya udah mau nge-planningin buy nih misalnya di New York Season, ya udah fokusnya buy. Tapi kalau misalnya gagal gimana? Kalau misalnya gagal ya udah besok lagi gitu. Karena kalau menurut saya sendiri percuma kalau misalnya kita stop and reverse, itu hanya membuang-buang waktu dan menambah kerugian yang lebih dalam lagi teman-teman. Jadi gimana caranya kita untuk mengubah habit kita? Yang pertama, mau nggak mau nih ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman terutama yang udah rugi banyak banget sampai ratusan juta ataupun miliaran, saran saya teman-teman itu harus punya yang namanya trading system teman-teman. Maksudnya trading system tuh apa sih ya? Jadi di sini saya mau share ke teman-teman semua. Kita balik lagi ke jurnal kita di bulan Oktober. Nah,
teman-teman bisa perhatikan di sini adalah trading system saya, teman-teman. Jadi win rate saya itu di bulan Oktober itu kisaran 58%, teman-teman. Dimana di sini ada 24 kali trade dan winnya itu adalah 14 kali, sedangkan lossnya itu adalah 10 kali. Loh, kok bisa gitu? Untungnya banyak, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, risk and reward kita itu tinggi banget, teman-teman ya. Di sini ada RR-nya itu 1/3, 1/2 standar lah, 1/3,5 gitu. Nah, di sini juga pernah yang namanya kita RR-nya itu dapat di 1/7, teman-teman. Kalau misalnya kita buka, nah teman-teman bisa lihat di sini yaitu hasil resultnya di 1/7. Nah, kita dapat kisaran berapa pips nih? Kita dapat kisaran, pokoknya ini panjang, teman-teman ya. Di sini kisaran 230 pips gitu. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan season kapan waktunya itu impulsif, dan biasanya season yang impulsif itu berada di New York season, dan kita harus memanfaatkan momentum itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah sering lihat live stream saya, pasti teman-teman juga memahami bagaimana caranya saya itu untuk mencari setup ketika di New York season atau detik-detik akan terjadinya news, teman-teman gitu. Nah, balik lagi adalah trading system, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah trading system ya, teman-teman. Itu teknikalnya itu win rate-nya itu berapa ketika teman-teman forward test gitu, bukan di backtest, teman-teman ya, tapi backtest juga penting ya. Backtest penting, lalu yang kedua itu forward test ya. Trading system saya itu forward test-nya itu kisaran 58% untuk di bulan Oktober, teman-teman. Pokoknya paling bad aja aku kisaran di 40% dalam satu bulan, which is itu masih profitable, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang win rate-nya kecil itu jangan berkecil hati, teman-teman, karena trading di futures ini adalah probabilitas, teman-teman. Oke, jadi segini dulu video singkatnya. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian join live kita, teman-teman. Buat informasinya kalian bisa join Telegram aja, linknya itu ada di description di bawah. Oke, jadi nama saya Alil Aryadi, pamit undur diri dulu. See you to the next video.